Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel tercinta kita, Asisten Ilmu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi, yaitu aset tak berwujud atau intangible asset. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas di intangible asset kali ini. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari slide yang kedua. Nah, aset tidak berwujud, aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jadi, aset tidak berwujud itu mempunyai pengertian aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, atau dalam kata lain, aset tersebut mendatangkan manfaat kepada perusahaan namun tidak mempunyai wujud fisik seperti aset-aset lainnya. Kemudian syarat identifikasi dari aset tidak berwujud yang pertama adalah dapat dipisahkan dari aset lainnya atau terbagi terpisah atau dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan baik individual atau bersama. Kemudian yang kedua adalah muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Nah, aset tidak berwujud itu sangat erat dengan hak kontraktual. Hak kontraktual itu apa? Hak kontraktual itu adalah seperti halnya hak yang didapat dari sebuah proses hukum. Contoh, hak paten, kemudian hak merek, hak cipta, franchise, dan juga hak kontraktual lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis aset tidak berwujud. Oke, jenis aset tidak berwujud yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada beberapa. Yang pertama adalah hak paten. Nah, kemudian yang kedua adalah hak cipta atau copyright. Kemudian yang ketiga adalah trademark atau merek dagang. Nah, kemudian untuk hak paten itu sendiri memiliki pengertian hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru tentang suatu produk, dan pemilik hak paten dapat membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang. Yang berikutnya adalah copyright atau hak cipta. Hak yang diberikan kepada suatu pengarang atau pemain untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi karya ciptanya selama jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah trademark atau merek dagang, yaitu hak yang diberikan kepada pihak untuk menggunakan suatu merek dagang, dan hal tersebut bisa juga diperoleh dari pembelian kepada pihak lain atau milik sendiri dan dilindungi oleh undang-undang. Oke. Kemudian intangible asset yang berikutnya adalah franchise atau waralaba, kemudian royalti, kemudian goodwill atau nama baik. Untuk franchise itu sendiri adalah hak yang diberikan pihak tertentu untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemilik dengan sesuatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk jangka waktu tertentu. Nah, franchise itu adalah contoh kecilnya adalah KFC, McD, Indomaret, dan sebagainya. Jadi, misal KFC itu adalah perusahaan yang ada di Amerika. Nah, KFC yang ada di Indonesia itu adalah perseorangan ataupun CV ataupun PT yang membeli franchise atau hak untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh KFC yang ada di Amerika. Kemudian royalti, hak yang diberikan kepada pihak untuk menggandakan, memperbanyak, atau menyebarluaskan suatu karya cipta. Nah, biasanya royalti ini berkaitan dengan
hal-hal yang entertainment kayak seperti lagu, kemudian film dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah goodwill, yaitu hak yang diberikan kepada pihak atas manfaat yang diterima dan atas hal tersebut menimbulkan keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam transaksi penggabungan usaha. Nah, jadi goodwill itu akan muncul pada saat ada aktivitas penggabungan usaha atau aktivitas akuisisi dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengakuan, yaitu dapat diakui jika memenuhi prinsip pengakuan. Kemudian pada saat perolehan diukur pada biaya perolehan. Kemudian aset tidak berwujud dihasilkan secara internal, tidak diakui dan pengeluaran tersebut dicatat sebagai beban. Nah, jadi ada beberapa hal intangible asset itu dapat diakui. Yang pertama memenuhi prinsip, yang kedua itu dia pada saat pengakuan itu diukur atau dicatat sesuai dengan biaya yang kita keluarkan atau kita sebut dengan biaya perolehan. Kemudian aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal atau tanpa persetujuan dari pihak lain, seperti contoh badan hukum, maka aset tidak berwujud tersebut tidak bisa dikatakan sebagai intangible asset. Kemudian pengeluaran yang awalnya diakui sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari. Kemudian setelah perolehan diukur pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Nah, jadi pada intangible asset ini itu ada yang namanya penurunan nilai dan juga ada yang namanya penyusutan atau lebih dikenal sebagai amortisasi. Nah, ini adalah pencatatan intangible asset. Yang pertama, pembelian sebesar nilai beli dan biaya lain sampai dengan aset tersebut dapat digunakan. Nah, ketika intangible asset ini diperoleh dari pembelian, maka biaya yang diakui sebagai harga perolehan itu adalah biaya harga belinya ditambah dengan seluruh biaya yang kita keluarkan sampai dengan aset tersebut dapat digunakan. Yang berikutnya adalah pertukaran. Nah, sebesar market value harga pasar aset yang dijadikan dasar pertukaran. Jadi, kalau kita intangible asset itu dapatnya dari pertukaran, maka yang kita catat adalah sebesar market value-nya atau harga pasar. Kemudian berikutnya penemuan. Ketika intangible asset ini didapat dari penemuan, maka nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dikeluarkan beserta biaya perizinan sampai dengan aset tersebut dapat digunakan. Nah, berikutnya, bila dalam proses aset tersebut tidak dikeluarkan biaya, maka tidak dapat dicatat dalam laporan keuangan. Nah, itu untuk pencatatan intangible asset cost. Berikutnya adalah semua aset tidak berwujud diakui sebagai aset dengan umur manfaat terbatas. Jika tidak mampu, maka dianggap 10 tahun. Kemudian nilai residu dianggap 0 kecuali memenuhi persyaratan SHK-ITAP. Kemudian metode amortisasi dipilih jika tidak dapat dilakukan secara andal, maka menggunakan metode garis lurus. Oke. Berikutnya, aset yang masa manfaatnya dibatasi oleh hukum. Nah, jadi untuk intangible asset ini masa manfaat atau umur ekonomisnya itu dibatasi dengan persetujuan undang-undang. Contoh, hak cipta itu memiliki masa manfaat untuk si pemegang hak cipta itu kalau tidak salah ada 50 tahun. Nah, dan juga contoh-contoh lainnya. Kemudian aset yang masa manfaatnya tidak terbatas. Nah, biasanya intangible asset itu ada yang masa manfaatnya tidak dibatasi oleh hukum, yaitu goodwill dan juga merek dagang.
Berikutnya, telaah ulang atas umur dan metode amortisasi dilakukan pada saat terdapat indikasi perubahan terkait dengan aset. Jika perubahan berubah, maka mengikuti perubahan sebagai estimasi akuntansi. Dan rugi penurunan nilai diakui pada saat terjadinya. Kemudian dihentikan pada saat dilepas atau tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan atas penggunaan atau pelepasan. Nah, di sini ada contoh amortisasi dari intangible asset itu sendiri. Nah, di sini sangat kecil. Untuk contoh amortisasi akan saya jelaskan tidak menggunakan slide ini, tapi akan saya jelaskan dengan menggunakan slide di latihan soal. Oke, kita next. Nah, ini sebagai contoh. Pada tanggal 31 Desember, diperkirakan goodwill senilai 40 juta telah mengalami penurunan nilai. Sebagai tambahan, hak paten dengan estimasi masa penggunaan ekonomi 12 tahun diperoleh sebesar 84 juta pada tanggal 1 Juli. Diminta buat jurnal penyesuaian untuk goodwill dan juga untuk hak paten. Nah, sebenarnya untuk goodwill seperti ini. Nah, yaitu rugi atas penurunan nilai goodwill 40 juta senilai dengan penurunan nilainya, kemudian langsung kreditnya adalah goodwill itu sendiri. Jadi tidak ada akun akumulasi amortisasi, langsung dikreditkan di akun aset tersebut, yaitu langsung goodwill. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah jurnal amortisasi dari paten. Nah, untuk jurnal amortisasinya itu adalah beban amortisasi hak paten. Itu untuk debitnya, kreditnya itu tidak akumulasi amortisasi, tapi langsung ke intangible asetnya, yaitu ke hak patennya itu sendiri. Nah, nilai 3.500.000 itu didapat dari 84 juta dibagi umur ekonomis 12 tahun dikalikan 6/12. 6/12 didapat dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Oke. Contoh berikutnya, Walmart memperluas bisnisnya ke Meksiko. Walmart mengakuisisi Monterey Company. Jumlah nilai pasar aset Monterey 9 juta dan total kewajiban 1 juta. Walmart membayar 10 juta untuk membeli Monterey. Nah, ini adalah contoh soal untuk goodwill atau nama baik. Nah, jurnalnya itu adalah aset 9 juta didapat dari sini, kita debitkan 9 juta, kemudian kewajiban 1 juta kita dapat dari sini, kewajiban 1 juta, kemudian kas itu adalah sebesar yang kita keluarkan. Nah, membayar 10 juta, kas 10 juta, kemudian sisanya sebagai pembalance itu adalah goodwill, yaitu 2 juta. Nah, sebagai catatan, goodwill timbul ketika nilai aset bersih. Nah, nilai aset bersih itu adalah aset dikurangi kewajiban. Nah, di sini kan nilai aset bersihnya kan 9 kurangi 1 kan 8 juta. Berarti ketika nilai aset bersihnya itu lebih kecil dari uang yang kita bayar, maka itu akan terjadi goodwill. Saya ulangi, ketika nilai aset bersih itu lebih kecil daripada uang yang kita bayar, maka akan terjadi goodwill. Aset bersih didapat dari total aset dikurangi dengan total kewajiban. Oke, next. Nah, goodwill ini masih membahas goodwill. Goodwill hanya dicatat oleh perusahaan yang membeli perusahaan lain. Reputasi yang baik dapat menciptakan goodwill. Jadi yang mencatat goodwill adalah perusahaan yang membeli atau perusahaan yang mengakuisisi, bukan perusahaan yang diakuisisi, tapi yang mengakuisisi. Misal, perusahaan A membeli perusahaan B, berarti yang mencatat goodwill adalah perusahaan A. Kemudian goodwill tidak diamortisasi. Jika nilai goodwill naik tidak dicatat, namun jika turun dicatat sebagai kerugian.
Nah, jadi goodwill itu tidak diamortisasi setiap tahun, cuma goodwill akan disesuaikan dengan harga pasar. Ketika terjadi penurunan nilai, maka akan dicatat sebagai kerugian. Tapi jika terjadi kenaikan nilai, tidak dicatat. Nah, ini contohnya goodwill Walmart yang dibeli atas materai hanya bernilai 1.500.000 pada akhir tahun pertama. Nah, di sini tadi, di slide sebelumnya, goodwillnya 2 juta. Nah, di sini ternyata ada penurunan nilai. Ternyata di akhir tahun, goodwillnya Walmart itu adalah 1.500.000, berarti ada penurunan senilai 500.000. Perlu kita catat, yaitu kerugian goodwill 500 debit, kemudian goodwill 500.000 di kredit. Nah, ini adalah penyajian intangible asset di neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, itu untuk goodwill, dan untuk hutang akan saya lanjutkan di penjelasan part berikut. Oke, nah karena penjelasan dari soal atau dari materi sudah selesai, akan saya lanjutkan untuk intangible asset ke pembahasan soal. Nah, saya sudah mempunyai soal. Di sini saya mempunyai soal yang pertama, yaitu mengenai amortisasi hak paten. Nah, di sini contoh soalnya adalah Adil mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk handphone sebesar 6 juta. Taksiran umur paten 15 tahun. Paten diperoleh pada tanggal 1 April 1995. Nah, di sini kita akan yang pertama adalah mencatat perolehan hak paten. Caranya adalah paten debit kas dan juga kas kredit 6 juta, karena kita membayar secara tunai 6 juta. Kemudian kita menghitung besar beban amortisasi pada tahun 1995. Caranya adalah yang pertama kita menghitung besarnya amortisasi 1 tahun. Caranya adalah harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis, berarti 6 juta dibagi dengan 15 tahun. Nah, per tahunnya penyusutannya adalah 400.000. Nah, untuk penyusutan tahun 1995 itu penyusutannya tidak utuh 1 tahun, melainkan hanya dari April sampai dengan Desember, yaitu hanya 9 bulan. Maka 400.000 itu harus kita kalikan dengan 400.000 kali 9 bulan per 12 bulan, yaitu 300.000. Nah, untuk jumlahnya itu sendiri adalah beban amortisasi 300.000, kemudian paten 300.000. Oke, itu untuk amortisasi paten. Yang berikutnya saya akan membahas goodwill. PT L'Oreal membeli PT Pundi dengan harga 15 miliar. Nilai wajar aktiva PT Pundi pada saat transaksi adalah 24 miliar. Dan nilai seluruh utang 10 miliar, maka nilai goodwill dihitung. Nah, yang pertama harga belinya 15 miliar. Kemudian kita cari modal atau nilai aset bersih atau nilai realisasi aset bersih. Caranya adalah dengan aset 24 miliar dikurangi dengan utang 10 miliar. Berarti nilai realisasi aset bersihnya adalah 14 miliar. Nilai goodwillnya adalah harga beli 15 miliar kita kurangi dengan nilai modal atau total modal atau dapat dikatakan realisasi aset bersih 14 miliar. Goodwillnya adalah 1 miliar. Nah, untuk mencatat adalah macam-macam aktiva 24 miliar di debit, kemudian macam-macam utang 10 miliar di kredit. Ini kenapa di debit, ini kenapa di kredit, sesuai dengan posisi normal. Ketika aset debit, utang posisi normalnya kredit. Kita catat sesuai dengan posisi normal. Kemudian kas yang kita keluarkan 15 juta, 15 miliar.
goodwill-nya itu didebit sebesar 1 miliar rupiah. Nah, itu adalah pencatatan goodwill. Ingat, goodwill itu timbul dari ketika harga beli lebih besar daripada total modal atau nilai realisasi aset bersih dari perusahaan yang kita beli. Nah, nilai realisasi aset bersih itu dapat didapat dari nilai aset dikurangi dengan nilai kewajiban. Nah, itu penjelasan singkat mengenai materi intangible asset dan juga pembahasan soal. Terima kasih sudah bergabung di channel saya, Asisten Ilmu. Jangan lupa share, like, dan komen, dan juga request rekan-rekan ingin dijelaskan mengenai materi apa. Oke, terima kasih telah bergabung dan salam sukses untuk kita semua.